Bagaimana kalau ujiannya terlalu berat sampai mati? Ya nggak apa-apa, semua manusia juga pasti mati. Tapi mati dengan derajat yang lebih tinggi, maka surganya lebih tinggi. Kalaupun hidup di muka bumi, dia lebih tinggi kemuliaannya. Jadi bagi orang jahat, musibah itu adalah hukuman. Bagi orang yang baik, musibah adalah fitnah, ujian untuk meningkatkan derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para penggiat Eko Masjid, teman-teman YouTuber ekomasjid.id, dan sahabat-sahabat lain yang ikut hadir dalam kajian pagi ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini narasumber kita Kiai Haji Wafiuddin sudah hadir. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Kiai kabarnya? Sepertinya melihat dari mukanya seger sekali. Alhamdulillah, kabar baik. Ya. Alhamdulillah ya Pak Kiai ini. Kalau dilihat dari penampilan, sepertinya antum sudah cukup siap untuk memberikan kami inspirasi nih Pak Kiai terkait dengan tema yang memang alhamdulillah sudah kami minta dan request sama Pak Kiai. Tapi ngomong-ngomong Pak Kiai, boleh sedikit dong kasih tahu ke kita nih aktivitas saat ini apa aja nih Pak Kiai? Aktivitas lebih banyak pada mengayomi masyarakat, menjadi guru ngaji dari surau ke surau, dari kantor ke kantor. Di Majelis Ulama Indonesia Pusat bersama Kang Ayu sebagai wakil ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi di Pondok Pesantren Suryalaya. Saya salah satu pembina di sana. Mengayomi santri-santri. Saya sempat lihat pakai mohon maaf itu ada apa sebagai ketua Jatman itu apa ya Pak Kiai? Ya, Jatman itu Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah, organisasi para pengamal tarekat yang mu'tabarah, tarekat yang istilah kerennya tarekat yang terakreditasi. Karena tidak sedikit tarekat yang ngawur-ngawur, dan itu di bawah NU. Baik. Ya, ada juga ya semacam asosiasi lah, asosiasi tarekat. Baik. Ya. Saya menjadi mudir am selama 2 tahun. Rois amnya Habib Lutfi. Baik. Itu sudah selesai Januari kemarin 2020. Sudah ya. Baik Pak Kiai, terkait dengan aktivitas antum, amanah antum sekarang dan dihubungkan dengan tema saat ini Pak Kiai, bumi adalah tanggung jawab kita. Bagaimana Pak Kiai melihat perspektif tentang tanggung jawab kita nih sebagai seorang manusia pada umumnya dan sebagai muslim pada khususnya, melihat bahwa bumi ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, kita masuk materinya ya. Boleh Pak Kiai, lanjut. Kalau begitu saya share materi saya di layar, mudah-mudahan kelihatan ya. Insyaallah Pak Kiai, jelas. Ini karena diajarin oleh Kang Hayu ini. Jadi saya setiap kali memperhatikan kehidupan di muka bumi ini, saya segera teringat dengan surat Ar-Rahman yang sering kita baca, surat 55 ayat 7 sampai ayat 9 itu. Was-samaa'a rafa'aha, langit Allah meninggikannya. Tinggi langit itu kemana ya? Kalau kita berada di kutub utara, tingginya mengarah ke atas kepala kita. Kalau kita berada di kutub selatan, tingginya langit itu ke arah sebaliknya. Kalau kita berada di daerah khatulistiwa, di sekeliling bumi, tinggi itu, jadi kemana sebenarnya makna tinggi itu? Saya memahaminya, langit diluaskan, langit dibikin begitu luas, susunannya begitu kompleks. Benda-benda langit itu sangat rumit, miliaran galaksi. Tetapi dalam keluasan alam semesta, dalam keluasan langit, dan kompleksitas yang tinggi dari planet-planet itu, wa wada'al mizan, Allah menempatkan di angkasa yaitu al-mizan, secara harfiah adalah timbangan. Dan timbangan itu kan adalah alat untuk melihat keadilan, keseimbangan.
Maka al-mizan di situ saya terjemahkan dalam bahasa teknis, mekanisme keseimbangan. Begitu luasnya alam semesta, dengan segala dinamika dan struktur dan komposisi yang rumit, tetapi di dalamnya Allah letakkan al-mizan, mekanisme keseimbangan. Dan pesan Allah berikutnya, Allah tatghaw fil mizan. Jangan kamu menerobos mekanisme keseimbangan itu. Tagha, dari kata tagha, itu melampaui, ya, berlebih-lebihan, eksesif, exaggerate, ya, berlebih-lebihan. Dari kata tagha itu juga sering muncul istilah taghut, sering kita dengar. Ya. Jangan kamu terobos, jangan kamu lampaui mekanisme keseimbangan itu. Wa aqimul wazna bil qisti. Tegakkanlah. Nah, di sini baru digunakan al-wazn. Tegakkanlah keseimbangan. Jadi kalau mizan itu alatnya, alat untuk mencapai wazn. Maka saya sebut mekanismenya. Wa aqimul wazna, tegakkanlah keseimbangan itu bil qisti. Dengan baik, dengan tepat, dengan adil. Wala tukhsirul mizan. Jangan kamu rusak mekanisme keseimbangan itu. Allah cipta keseimbangan di seluruh alam semesta. Maka dalam kehidupan sehari-hari ada kita kenal keseimbangan kosmik, keseimbangan angkasa raya, ada keseimbangan ekologis, sistem mata rantai makanan, rantai kehidupan, ada keseimbangan sosial yang mungkin lebih dikenal dengan istilah social justice, keadilan sosial, dan ada keseimbangan diri sendiri. Tentang keseimbangan kosmik, saya dapatkan video yang menarik, bahwa di dalam ayat Quran surat Yasin itu, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak akan pernah menabrak bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Dan tidak akan pernah malam mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing seakan-akan di alam raya, di langit ini berenang-renang. Berenang karena tidak ada tonggak penopangnya, tidak ada tali tempat bergantungnya. Yang menarik, walal lailu sabiqun nahar, tidak akan terjadi malam mendahului siang. Ini bicara soal malam dan siang, bicara soal satu hari, ternyata menarik. Karena rupanya planet-planet di alam semesta ini, meskipun berputar pada porosnya, tapi ternyata putarannya itu dengan kecepatan yang berbeda. Bumi misalnya, ini bumi, satu kali putaran itu 24 jam. 23 jam, 23 hour, 56 minutes. 23 jam, 56 menit. Katakanlah 24 jam. Satu kali putaran 24 jam. Satu kali bumi berputar, satu kali kita mengalami siang dan malam. Maka itu yang disebut dengan satu hari. Tetapi yang namanya Merkurius itu satu kali dia berputar, berarti satu hari itu 58 days, 58 hari. 15,5 hour, 15,5 jam. Jadi ketika yang namanya Merkuri itu berputar satu hari, satu putaran satu hari, bagi orang di bumi itu sudah 58 hari. 58 hari itu hampir 60 hari, hampir 2 bulan. Beda ya, satu putaran di bumi, Merkuri berputar lebih lambat, sehingga ketika Merkuri satu putaran, baru satu hari, satu siang, satu malam, orang di Merkuri, orang di bumi itu sudah 58 hari, sudah 58 putaran. Maka Anda, kalau perusahaan Anda buka perwakilan di Merkuri, dan Anda diamanatkan menjadi kepala perwakilan di sana, jangan mau deh. Sebab di sana Anda dianggap bekerja baru satu hari, teman-teman Anda yang di bumi sudah 58 hari. Teman Anda yang di bumi sudah hampir 2 bulan, sudah 2 kali gajian. Anda yang di Merkuri baru dihitung 1 hari kerja, 1 hari siang dan malam. Begitulah
benda-benda planet yang lain itu berputar dengan kecepatan yang berbeda-beda, dan di situ saja sudah menunjukkan bagaimana mungkin dia berputar tapi dalam satu struktur yang saling mengelilingi. Masing-masing berputar pada porosnya, masing-masing pun bergerak mengelilingi matahari. Putarannya berbeda-beda, kecepatannya, putaran pada poros, gerak mengelilingi matahari pun berbeda-beda. Seperti bumi, dia satu kali mengelilingi matahari, yang disebut 1 tahun itu 365 hari bumi. Sambil dia berputar pada porosnya, 365 kali dia berputar pada porosnya, saat itu juga dia satu keliling. Tapi berbeda dengan Jupiter. Dia sudah 11 tahun. 11 tahun dia berkeliling, satu hari, dihitung 1 tahun. Nah, dan kemudian baru dia satu keliling. Semua berada dalam keseimbangan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit ditinggikan, alam dirayakan, disemestakan. Dan Allah letakkan al-mizan, mechanism of balance, mekanisme keseimbangan. Ada keseimbangan kosmis. Juga ada keseimbangan ekologis. Bagaimana pohon-pohonan dimakan oleh hewan, binatang. Tapi kalau binatangnya sudah tua, dia mati, maka bakteri-bakteri akan menghancurkan tubuhnya, mengubahnya menjadi amonium. Pohon pun ada usianya. Saat dia mati, dia diurai, dibikin busuk dan terurai oleh bakteri, oleh jamur, menjadi amonium. Amonium itu diproses lagi menjadi nitrates, dan nanti menjadi nitrates yang dikonsumsi lagi oleh akar pepohonan. Sebagian lagi dilepas ke udara menjadi nitrogen. Dan nitrogen di udara ini bisa diproses lagi oleh manusia, dikumpulkan, dilibatkan dalam industri farmasi, industri kimia, kegiatan di rumah sakit, dan lain-lain, termasuk untuk menjaga es krim tetap sejuk, tetap dingin, tetap beku. Ya. Kemudian semua itu akan dihancurkan kembali oleh bakteri. Ini ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Begitu juga adanya kilat yang dipantulkan dari awan yang mengandung elektron-elektron yang berlebih ke muka bumi. Semua mempengaruhi. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alam raya diluaskan, dan Allah letakkan di alam itu mekanisme keseimbangan. Ada keseimbangan kosmik, ada keseimbangan ekologis. Ada juga keseimbangan sosial, keseimbangan dalam kehidupan antar manusia. Nah, terhadap bumi pun, terhadap kehidupan manusia di muka bumi, sangat layak kita mempertimbangkan surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah, kejarlah olehmu apa yang sebenarnya sudah Allah siapkan pada kehidupan di kampung akhirat. Kejar akhiratmu dengan memperbanyak zikrullah, zikir, dengan memperbanyak dan menyempurnakan sholat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan nasibmu, keadaanmu di dunia. Lagi-lagi keseimbangan. Keseimbangan hidup manusia antara akhirat dengan dunia harus dijaga. Jangan hanya mengejar akhirat saja, tapi juga jangan hanya mengejar dunia saja. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kamu. Wala tabghil fasad fil ard. Jangan engkau upayakan kerusakan di bumi. Masya Allah. Masya Allah. Disuruh kita berbuat baik, dan bentuk penekanannya wala tabghil fasad fil ard. Jangan kamu upayakan tabghi, ibtigha, ya, menghendaki, mengupayakan, mencari, menginginkan, karena memang disengaja. Jangan kamu upayakan, jangan kamu wujudkan al-fasad, kerusakan di muka bumi. Kita disuruh menjaga. Di antara ihsannya manusia, bukanlah ihsan sesama manusia saja,
Di antara ihsan yang Allah tekankan bukan ihsan kepada manusia saja, tapi juga ihsan kepada bumi. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan kamu buat kerusakan di bumi, terhadap bumi. Setelah Allah bicara tentang akhirat, diseimbangkan dengan dunia, dan dalam kehidupan dunia, beberapa tafsir kata-kata ihsan di sini kepada manusia, tetapi selain ihsan kepada manusia, Allah tekankan jangan berbuat kerusakan terhadap bumi. Ini menunjukkan bahwa kita diminta memperhatikan keseimbangan ekologis. Harus berbuat baik terhadap sesama manusia, keseimbangan sosial dijaga, tapi jangan berbuat kerusakan terhadap bumi, di bumi, keseimbangan ekologis. Menarik pesan-pesan Al-Quran ini. Kita lihat lagi tentang alam dalam arti di bumi. Di dalam surat Fatir, surat 35. Alam tara, tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau lihat, annallaha anzala minas sama'i ma'an, bahwa Allah telah menurunkan dari langit air yang berupa hujan, air yang berupa embun. Dan dengan air itu fa'akhrajna bihi thamarat. Dengan air yang diturunkan dari langit, fa'akhrajna, kami keluarkan, kami tumbuhkan, kami munculkan thamarat, pepohonan, tanaman-tanaman buah-buahan, tanaman pangan, mukhtalifan alwanuha, yang beragam warnanya. Dari air yang sama, dari bumi yang sama, tapi justru muncul buah-buahan yang berbeda-beda. Wa minal jibali, dan juga di gunung-gunung, judadum bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Di gunung-gunung itu terlihat ada garis-garis putih, garis-garis merah, beragam warnanya, dan ada juga yang berwarna hitam pekat. Kita, kalaupun belum pernah, tetapi kita bisa mendapat kabar dari orang-orang yang pernah ke sana. Di banyak daerah, terutama di Cina, dikenal ada yang disebut dengan istilah Rainbow Mountain, Gunung Pelangi. Yang orang memotret dari daerah ketinggian, gunung-gunung di sana itu berwarna-warni seperti ini. Ini bukan lukisan yang dibuat, foto-foto yang diproses oleh tangan manusia. Ini memang pemandangan alam yang sesungguhnya. Saya mengutipnya dari sebuah situs, ya, Blogi Gold. Ini ada di daerah Zhangye Dangxia Geological Park, Taman Geologis Zhangye Dangxia. Dan itu bukan hanya ada di Cina, ada di beberapa tempat lain. Masya Allah, di bumi itu ada garis-garis merah, garis putih, dan ada yang hitam pekat. Ini juga bagian dari keseimbangan yang Allah buat di alam. Dan lanjutan dari ayat tadi. Wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuh kadzalik. Di antara manusia juga binatang-binatang yang bergerak di muka bumi, ya, binatang melata dan binatang-binatang ternak yang bisa didomestikkan, terjadi warna yang beragam. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah itu adalah hamba-hambanya yang ulama. Innallaha azizun ghafur. Sebelum kita masuk membahas innama yakhshallaha min ibadihil ulama, kita tengok misalnya pengertian bahwa manusia berwarna-warni kulitnya. Ada yang hitam, ada yang agak kelam, ada yang agak terang. Begitu juga binatang-binatang, burung-burung, katak, kupu-kupu, semua penuh warna-warni. Jadi Allah bicara tadi dengan langit yang menurunkan hujan, air yang diturunkan dari langit, lalu tumbuh-tumbuhan yang berwarna-warni, lalu gunung-gunung yang berwarna-warni, lalu manusia yang berwarna-warni, lalu makhluk-makhluk yang hidup di bumi berwarna-warni. Setelah bicara tentang langit, tentang alam, Allah menutupnya
yang yakhshallah min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu, ciri ulama yakhshallah, takut betul kepada Allah. Tetapi kata-kata takut betul kepada Allah ini agak di belakang. Di awalnya itu justru diperlihatkan keindahan alam. Berarti yang disebut ulama itu adalah orang yang mampu melihat alam semesta ini dengan segala keragamannya, dengan segala kadang-kadang kan keragaman-keragaman alam, struktur, komposisi, peristiwa, sekuensnya, itu kadang-kadang ada orang bilang kacau lah. Lihat saja pada sebuah pohon. Pada sebuah pohon yang ada ranting-ranting, banyak dedaunan, dedaunannya itu bergerigi. Kalau kita foto, maka bagaimana bentuk gerigi-gerigi dedaunan itu pada satu pohon itu? Sebagai satu kesatuan kita lihat, kita akan katakan itu adalah suatu kesatuan yang kacau, yang acak. Itu adalah chaos. Begitu juga ketika saya nampakkan gambar planet-planet tadi, sistem orbit, bentuknya seperti kacau. Tetapi kalau kacau, kenapa tidak saling bertabrakan? Di dalam ketidakberaturan ternyata ada keteraturan, tapi keteraturan yang mengizinkan ketidakteraturan. Itu menarik. Tapi semua tidak bertabrakan. Ada keseimbangan alam, ada keseimbangan kosmis, ada keseimbangan ekologis. Dan kalau itu semua diperhatikan oleh orang, lalu orang menyadari kedahsyatan keunikan alam, keteraturan dalam ketidakteraturan yang dikendalikan oleh keteraturan, orang yang sadar akan kedahsyatan alam itu akan tumbuh di dalam dirinya kesadaran bahwa semua ini bisa terjadi. Pasti beyond, di balik sana ada dia yang sangat cerdas, dia yang sangat berkehendak, kehendaknya pasti terjadi, dia yang maha kuasa. Maka muncullah satu rasa pada dirinya kecil tidak berdaya. Muncul sebuah nothingness, rasa kebukan apa-apaan, kebukan siapa-siapaan. Sehingga yang muncul adalah takut kepada Allah. Dan itu yang disebut ulama. Jadi ulama itu, kalau menurut ayat-ayat tadi ya, surat Fatir, ayat ya, surat 35, ayat 27-28, keulamaan itu bukan soal pakaian harus bergamis, berjubah, bersorban tebal. Karena itu pakaian Arab. Saya mengungkapkan ini bukan bermaksud untuk menjadi sangat fobia terhadap Arab gitu. Atau nanti katanya wah ini jenis Islam Nusantara yang anti Arab, bukan. Tapi untuk menunjukkan fakta saja bahwa kalau soal gamis, soal jubah, soal sorban itu di tanah Arab masyarakat yang kurang berpendidikan pun banyak yang mengenakan pakaian seperti itu. Sedangkan keulamaan itu tidak ditunjukkan oleh pakaian itu. Karena banyak juga yang tidak berpakaian seperti itu, tetapi dia memiliki pengamatan yang sangat lekat terhadap peristiwa-peristiwa alam. Dia menyadari betul kedahsyatan alam semesta. Dia sadar betul kehebatan pencipta alam. Lalu dia merasa dirinya kecil. Lalu dia muncul takutnya kepada Allah. Itulah ulama. Jadi ulama itu bukan soal bahasa Arab dan atribut-atribut kearaban lainnya, tetapi kemauan untuk mengamati keseimbangan alam, ya, baik keseimbangan kosmik, keseimbangan ekologis, maupun keseimbangan sosial. Nah, agak di ujung, agak di akhir. Dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah mengingatkan kita, Zaharul fasad, begitu jelasnya, telah nampak. Nah, terjemahan umumnya telah nampak. Zohar itu kan jelaslah. Begitu jelasnya al-fasad, kerusakan-kerusakan fil barri wal bahr yang terjadi di bumi maupun di laut. Dan kerusakan itu terjadi bima kasabat aydin nas. Ketika ada intervensi, ketika ada campur tangan manusia ke dalam sebuah lingkungan alam, maka yang muncul bisa jadi muncul manfaat, tapi juga menyisakan al-fasad, kerusakan. Tapi coba perhatikan, di mana lingkungan alam yang tidak ada manusia tinggal di dalamnya,
maka lingkungan alam itu sendiri sudah hidup dalam keseimbangan. Tapi ketika manusia manusia ikut masuk dalam sebuah lingkungan alam, atas nama kehidupan, atas nama kreativitas, atas nama produktivitas, tak lama kemudian muncul kerusakan pada lingkungan alam itu. Kalau tidak ada manusia, Allah sudah jaga keseimbangan alam itu. Maka seringkali yang kita sebut bencana alam itu bukan kerusakan alam. Itu adalah cara Allah recovery, melakukan recovery, pemulihan terhadap gangguan keseimbangan alam yang terjadi di suatu lingkungan. Liyuzaikahum ba'dalladzi amilu. Kalau sampai terjadi yang disebut bencana alam itu adalah cara Allah untuk memberikan rasa kepada manusia. Rasakan kamu. Untuk membuat manusia bisa yazuqun, zauq, bisa merasakan ma'allazi amilu, merasakan apa yang diperbuat. Apakah Allah merusak alam? Tidak. Justru dengan apa yang disebut bencana alam itu, Allah melakukan recovery, pemulihan, keseimbangan. Gunung meletus untuk mengeluarkan lahar, dan lahar itu memberikan bahan-bahan kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Lahar itu pula, seperti Gunung Merapi di Jogja itu, mengalir ke sungai-sungai, menjadi pasir. Pasir itu alat untuk menopang kehidupan. Tapi ketika dilakukan penggalian yang tidak terkendali, maka muncullah lubang-lubang besar, terjadilah kerusakan, dan akibat lubang-lubang besar penggalian yang berlebihan menggunakan backhoe dengan dasar keserakahan, maka air permukaan tanah turun. Sumur-sumur di rumah-rumah penduduk juga air permukaannya turun, orang menjadi sulit mendapatkan air bersih. Nah, Allah bikin Gunung Merapi itu meletus lagi, mengeluarkan lapisan laharnya. Kita sebut bencana, bukan. Itu cara Allah untuk memulihkan keseimbangan. Termasuk COVID-19 saat ini, yang bagi sebagian orang katanya ini bencana. Ternyata apa yang terjadi? Dengan adanya COVID-19, kehidupan manusia seperti terhenti. Industri-industri menghentikan pabriknya, transportasi berhenti, pesawat-pesawat terbang yang tadinya mengeluarkan asap merusak lapisan atmosfer, lapisan ozon, menimbulkan polusi di langit. Dengan adanya COVID-19 semua terhenti, polusi pun berhenti. Begitu polusi berhenti, maka langit menjadi cerah kembali. Orang dari atas satelit-satelit dengan mudah memotret kehidupan di muka bumi karena tidak terhalang lagi oleh lapis-lapis polusi. Dan otomatis juga pemanasan global menjadi terhenti, bahkan turun sedikit. Dan gunung-gunung es di kutub utara yang sempat mencair, terjadi perlambatan pencairan atau membeku kembali. Tapi memang mekanisme alam yang sudah Allah siapkan di bumi itu, zaharul fasad, menjadi rusak, bima kasabat aydin nas, oleh tangan-tangan manusia. Manusia sebenarnya kalau untuk hidup saja sudah cukup. Tapi persoalannya bukan ingin hidup, ada keserakahan. Dia menambah produktivitas yang katanya untuk mencukupi kehidupan manusia. Apa yang terjadi? Setelah eksploitasi terhadap alam berlebih-lebihan, setelah produktivitas digenjot begitu tinggi, apakah manusia-manusia tercukupi kebutuhannya? Ternyata ada segelintir orang yang kaya dan makin kaya, memiliki economic resources berlebihan, dan banyak orang yang mati karena kelaparan. Jadi kalau begitu aktivitas ekonomi, betulkah untuk mencukupi kehidupan? Ternyata tetap saja banyak orang yang mati kelaparan, tidak tercukupi, tapi sebagian lagi hidup berkelebihan. Berarti persoalannya bukan lagi untuk mencukupi, terjadi gangguan terhadap keseimbangan sosial. Eksploitasi yang berlebihan juga sampai menyerap air tanah, sehingga tanah-tanah di atasnya, lahan di atasnya menjadi kering sekali. Akibat keserakahan manusia menggunakan bahan-bahan kimia yang merusak lapisan ozon, maka menimbulkan efek rumah kaca pada bumi. Lahan-lahan menjadi kering. Kalau sudah begini, bagaimana manusia dikatakan akan bahagia? Di saat kekeringan,
tapi turun hujan sedikit saja banjir karena sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Manusialah yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Slide penutup. Akhirnya saya jadi berpikir, untuk apa sih kita hadir di muka bumi ini? Selain kita dicipta untuk beribadah kepada Allah, tapi Allah hadirkan kita di muka bumi menyandang misi khusus. Belum lagi Allah hadirkan manusia di bumi, Allah kumpulkan malaikat dan berkata, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi itu ada khalifah. Khalifah itu artinya wakil yang memegang mandat. Khalifah itu artinya ya wakil lah, ya, utusan yang membawa mandat. Dan yang dijadikan khalifah itu adalah manusia. Dan di surat Al-An'am Allah tegaskan lagi, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dan dia yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Maka bumi adalah tanggung jawab kita. Yang namanya hidup dalam kebajikan tidak diwujudkan dalam bentuk ibadah saja. Menjadi orang soleh itu tidak hanya dengan berpuasa, sholat, baca Quran, zikir, menyembah-nyembah Allah. Menjadi orang yang soleh adalah juga dengan memelihara lingkungan, dengan menjaga keselamatan bumi. Karena bumi ini sudah dicipta oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, maka kita pun harus menjaga keseraksiannya, keselarasan, keharmonisannya. Dan ini tidak boleh kita ingkari fungsi sebagai khalifah. Meskipun secara politis akhir-akhir ini ada orang yang mempersoalkan istilah khalifah, tidak perlulah kita ikut-ikutan bertindak bodoh seperti itu. Karena istilah khalifah itu memang dinyatakan dalam Quran. Setidak-tidaknya pada 2 ayat yang sedang Anda saksikan ini. Manusia dihadirkan ke muka bumi bukan untuk menjadi domba-domba yang sesat, tapi justru menjadi khalifah-khalifah, wakil Allah, wakil Allah, wakil Allah. Dan sebagai wakil Allah punya tugas dari Allah. Ada mission seeker, ada misi suci sebagai wakil Tuhan. Yang oleh Jalaluddin Rumi dikatakan, setiap manusia turun ke muka bumi, diturunkan oleh Allah ke muka bumi, membawa misi tertentu. Dan dia harus melaksanakan misinya itu. Kalau dia tidak melaksanakan misi itu, tidak akan ada orang lain yang bisa melaksanakan misi. Kenapa orang lain tidak bisa melaksanakan misinya? Karena setiap orang punya misi tersendiri. Wujudkan, tunaikan misi itu. Kalau kamu tidak menunaikannya, tidak akan ada orang lain yang bisa menunaikannya, karena setiap orang punya misi tersendiri. Lalu bagaimana dengan manusia yang tidak menunaikan misinya? Akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Apakah kalau ada manusia yang tidak menunaikan misi, lalu akan muncul kerusakan alam? Tidak. Allah tetap mengurus, menjaga, memelihara alam ini, mengendalikan alam. Tetapi kamu melanggar misi, mengingkari misi. Dan jangan lupa, misi kita adalah sebagai wakil Allah di muka bumi. Nah, demikian para peserta muzakarah kuliah subuh pagi ini, kajian dengan topik bumi, tanggung jawab kita. Selesai, Wafyudin menyampaikan paparannya. Mari kita diskusi, saling isi, saling asah, saling asih, saling asuh bersama. Terima kasih. Masya Allah. Syukran jazakallah Pak Kiai atas muzakarahnya, pengingatan yang begitu gamblang, membuat paling tidak saya secara pribadi memberikan testimoni bahwa betul bahwa sebagian dari kita seringkali tidak bisa memahami hakikat kejadian dikarenakan kebodohan kita sendiri, Pak Kiai. Pak Kiai tadi sudah menjelaskan secara makrokosmos ya, Masya Allah, begitu hebatnya penciptaan muka bumi ini gitu, dan juga alam semesta gitu, dibuat begitu luas gitu. Dan ada beberapa poin menarik dari kajian Pak Kiai hari ini, bahwa ada kecenderungan manusia berpola hidup dalam mentadbir bumi ini dengan pendekatan antroposentris gitu. Semua itu selalu dari sudut pandang gimana untungnya buat manusia. Dan Masya Allah, Allah membuat juga mekanisme of balance-nya gitu. Atau mungkin kalau tidak salah ingat di surat Al-An'am ada konsep mekanisme al-islah ya Pak Kiai ya, di mana Allah tuh membuat recovery.
Dan di situ ada nasihat bagi kita semua, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah sudah membuat recovery, jangan dirusak lagi. Nah, Pak Kiai ini kan hari-hari menjadi juga praktisi di dalam konsep tasawuf, Pak Kiai. Jika dihubungkan dengan mechanism of balance, di mana Allah bisa menjadikan wabah kali ini itu bagian dari recovery. Kira-kira kalau dari perspektif tasawuf, Pak Kiai, apa nasihat Pak Kiai bagi kita untuk melihat fenomena ini, lalu apa amalan yang bisa kita lakukan setelah kita melihat bahwa hakikat ini sebenarnya Allah sedang melakukan recovery? Kita harus ngapain sih, Pak Kiai? Ya, banyak hal yang tidak nyaman kita nikmati dan kita menamakannya musibah. Dan musibah itu kadang beruntun. Dan menghadapi musibah itu kadang-kadang manusia salah membuat kesimpulan. Saya contohkan begini, sampai karena dia baru belajar filsafat, kemudian menyaksikan kehidupan sosial, kehidupan alam, lalu menyaksikan banyak bencana alam, banyak bencana sosial, lalu dia membangun silogisme seperti ini. Bukankah semua yang ada di alam ini bersumber dari Tuhan? Ya betul. Bukankah semua yang ada di alam ini bersumber, dicipta oleh Tuhan? Premis yang kedua, ternyata di alam ini selain ada kebaikan, juga ada kejahatan dan bencana. Lalu dia menyimpulkan, kalau begitu Tuhan selain sumber kebaikan, Tuhan juga sumber bencana dan sumber kejahatan. Wah, hebat. Dia membangun silogisme itu. Ya. Semua yang ada di alam bersumber dari Tuhan, dicipta oleh Tuhan. Di alam ada bencana, juga ada kejahatan. Kesimpulannya berarti Tuhan selain sumber kebaikan, keindahan, Tuhan juga sumber bencana dan kejahatan. Tapi sebenarnya bagaimana pandangan Islam terhadap musibah ini? Saya melihatnya paling tidak ada 5. 1, apabila musibah itu mengenai orang-orang yang jahat, itu adalah uqubah, hukuman. Kenapa dihukum? Karena dia jahat, defisit dia kebaikannya. Maka dengan dihukum, dihapuskanlah dosanya. Dia kembali ke titik 0, netral lagi. Itu. Tapi saking beratnya hukuman bisa saja mati. Ya nggak apa-apa, bicara mati semua manusia juga pasti mati. Tapi kalau mati dengan dosa yang terampuni, yang netral jadi 0, itu kan lebih baik daripada mati membawa dosa. Yang kedua, kalau musibah itu mengenai orang yang baik, maka musibah bagi orang yang baik itu adalah bukan ukubah, hukuman, tapi fitnah. Fitnah itu bahasa lain dari al-bala, ujian. Kenapa diuji? Karena tidak akan ada prestasi tanpa ada ujian, tidak akan ada kompensasi, hadiah, insentif kalau tidak ada ujian lebih dulu, tidak ada kelulusan. Itu. Bagaimana kalau ujiannya terlalu berat sampai mati? Ya nggak apa-apa, semua manusia juga pasti mati. Tapi mati dengan derajat yang lebih tinggi, maka surganya lebih tinggi. Kalaupun hidup di muka bumi, dia lebih tinggi kemuliaannya. Jadi bagi orang jahat, musibah itu adalah hukuman, bagi orang yang baik, musibah adalah fitnah, ujian untuk meningkatkan derajat. Nah, dalil-dalilnya nggak usah saya bahas deh, nanti terlalu panjang. Yang ketiga, apa arti musibah bagi orang yang tidak terkena langsung, tidak mengalami langsung? Itu namanya tanbih, peringatan. Nah, dipertontonkan dulu, digentarkan dulu perasaannya, dikejutkan dulu rasionalitasnya. Kita insya Allah ya tidak akan sehat terus di musim COVID-19 ini. Tapi kan meskipun kita tidak terkena langsung, kita bisa lihat apa kurang dikdayanya Amerika itu. Keunggulan teknologinya, keunggulan militernya, keunggulan ekonominya. Sekarang seakan-akan lumpuh, hancur ekonominya. Kasus positif COVID-19-nya itu hampir 1 juta orang itu. Gimana teknologi kejayaan itu? Nah, itu tanbih, peringatan bagi kita bahwa di atas langit masih ada langit. Yang keempat, apa arti musibah bagi alam semesta, bagi lingkungan alam? Tadi sudah kita bahas.
bukan bencana alam, itu adalah recovery bagi alam yang sudah dirusak oleh manusia. Kalau tidak ada kerusakan oleh manusia, alam itu dalam keseimbangan. Itu. Yang kelima, apa artinya musibah bagi ilmu pengetahuan dan peradaban manusia? Kalau tidak ada musibah, tidak ada challenge. Kalau tidak ada challenge, manusia terlena. Terlena hidup dengan kenikmatan yang dia miliki. Tapi dengan adanya challenge, manusia jadi berpikir, manusia menjadi mencoba mencari solusi. Dikembangkanlah teknologi untuk mencegah mitigasi bencana. Dikembangkanlah teknologi-teknologi, dilakukan penelitian-penelitian untuk mendeteksi supaya bisa lebih mengenali alam. Jadi ternyata musibah itu adalah alat pemacu dan pemicu berkembangnya iptek dan peradaban. Nah, begitu. Jadi dengan semua itu kita tahu apa yang dikatakan musibah itu ternyata rahmat bagi orang jahat berdosa. Musibah rahmat bagi orang yang baik itu adalah rahmat, bagi orang yang tidak terkena langsung rahmat, bagi alam itu adalah rahmat, bagi ilmu pengetahuan peradaban itu adalah rahmat, dan memang semua itu rahmat Allah. Allah terhadap manusia, Allah terhadap alam, bicara dengan satu bahasa, rahmat, kasih sayang. Karena itu di antara sifat Allah yang paling dominan adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku, kasih sayangku melampaui, melebihi segala-galanya. Begitu luasnya rahmat Allah. Maka atas semua peristiwa itu kita diajarkan berkata, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas apapun yang terjadi. Inilah kira-kira seperti yang Ustadz Eka tanyakan, bagaimana pandangan sufistiknya terhadap apa yang sedang terjadi yang disebut bencana ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Buat teman-teman yang hadir, seperti nasihat Pak Kiai, mari kita belajar untuk bisa mensyukuri atas apapun yang terjadi pada diri kita, dan ini adalah rahmat dari Allah. Baik Pak Kiai, Ana sedang membaca ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat yang sedang ikut mudzakarah pagi ini. Dari yang pertama, Agustini Artanti, Mbak, Ibu, atau siapapun ini gitu ya, Teteh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Al-Quran mengajarkan kita untuk peduli dengan alam. Namun sayangnya isu tentang menjaga lingkungan ini kadang, mungkin maksudnya di sini kadang tidak dibahas dalam kajian agama Islam. Mungkin tidak terlalu sering dibahas, mungkin ya, saya coba menangkap pertanyaannya, arahnya kemana. Apakah ada fikih-fikih tentang lingkungan hidup untuk menegakkan syariat tentang lingkungan? Nah, mungkin idenya itu, apakah ada fikih-fikih yang secara praktis mengajarkan tentang syariat, gitu, dalam syariat yang mengajarkan tentang lingkungan, Pak Kiai? Monggo Pak Kiai. Ya, fikih itu kan mengatur tata laksana hidup manusia. Dan tentu saja kehidupan manusia itu berdampak pada alam. Kehidupan manusia yang paling mendasar adalah konsumsi, aktivitas konsumsi, sebelum melakukan yang lain-lain. Bagaimana aktivitas konsumsi? Kalau kita baca buku-buku fikih, jelas diatur itu. Paling mendasar misalnya kalau mau makan, bismillah. Jadi niat utama dari mengkonsumsi apapun diwujudkan dalam bentuk makan, bismillah, in the name of Allah, atas nama Allah. Sadarilah yang kamu lakukan ini, aktivitas konsumsi ini bukan semata-mata memperturutkan hawa nafsumu, tapi in the name of Allah, atas nama Allah. Kenapa bismillah? Kenapa atas nama Allah? Karena kamu adalah khalifatullah, wakil Allah di muka bumi. Karena itu, dalam soal makan, jangan bertindak sembrono. Kita jumpai ayat Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan israf. Apa itu? Berlebih-lebihan, mubazir. Juga kaidah makan, wa kulu washrabu halalan thayyiban. Makan dan minumlah yang halal. Halal itu artinya benar. Ya, benar, legal, valid. Thayyiban, thayyib itu artinya baik. Nah, itu.
Nah, dari situ saja sudah bisa kita dapatkan 3 kaidah fikih. Dalam aktivitas makan, simbol dari konsumsi itu, pertama halalan harus benar, thayyiban harus baik, kemudian jangan wala tusrifu, jangan berlebihan, jangan mubazir. Nah, ini ada asas kemanfaatan. Itu harus benar, harus baik, harus bermanfaat. Ketika benar tapi tidak baik, jangan lakukan. Ketika benar baik tapi tidak bermanfaat, jangan lakukan. Ketika bermanfaat tapi tidak baik, jangan lakukan. Ketika bermanfaat baik tapi tidak benar, juga jangan lakukan. 3 nilai itu. Jadi kalau dibuat grafiknya, ini 3 dimensi itu. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Sumbu kebenaran, sumbu kebaikan, sumbu kemanfaatan. Tidak boleh ada yang 0 itu. Sebab ketika salah satu 0, dia akan menisbikan, menghancurkan semuanya. Harus dijaga. Tidak boleh ada yang 0. Nah, inilah yang disebut dengan soleh. Soleh itu kan bukan baik. Kalau baik itu kan khair. Khair dalam arti perbuatan, dalam arti kebijakan, kebajikan, khair. Atau kalau baik dalam penampilan itu husn. Tetapi soleh itu appropriate. Soleh itu tepat. Yang tadi Ustaz Eka bilang, ba'da islahiha, setelah Allah bikin islah, Allah bikin semuanya menjadi appropriate, menjadi proporsional, itu jangan dirusak. Dan perusakan itu bisa karena melanggar nilai-nilai kebenaran, rusaklah islah. Bisa karena melanggar nilai-nilai kebaikan, rusaklah islah itu. Bisa karena melanggar asas kemanfaatan, maka rusaklah islah itu. Nah, bertindak soleh artinya bertindak appropriate, bertindak secara tepat dengan mengacu pada 3 nilai itu, harus benar, baik, dan bermanfaat. Tidak boleh dikurangi salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan itu kaidah fikih ya. Itu baru konsumsinya itu. Nah, sebelum konsumsi, kalau binatang kan ada harus disembelih. Bagaimana tatanan fikih Islam mengatur penyembelihan? Sembelihlah. Dalam hadis dikatakan, kalau kamu mau menyembelih hewan, tajamkan pisaumu. Jadi nggak boleh binatang itu dibikin tersiksa. Harus dengan pisau yang tajam. Dan juga tidak boleh menunjukkan pisau itu ke hadapan binatang yang akan disembelih. Pisau itu jangan ditenteng, sembunyikan di belakang punggung kita. Dan ketika hewan itu sudah tersembelih jatuh menggeletak, mengucurkan darah dari tenggorokannya, ini kalau saat Idul Adha, itu jangan ada hewan yang mau disembelih berikutnya menyaksikan peristiwa itu. Itu harus ditutup matanya setidak-tidaknya pada saat dia dituntun ke lokasi. Nah, ini contoh ke lingkungan. Kemudian bicara tentang lingkungan yang lain, fikih lingkungan. Baca saja hadis. Rasulullah SAW melarang orang buang air, kencing atau buang air besar di tempat air yang tergenang. Kalau air yang mengalir, sungai boleh pipis. Tapi kalau air itu tergenang, tidak boleh. Ini kan selain bicara soal kebersihan, juga bicara tentang keseimbangan ekologis. Kemudian lagi tentang sampah atau bangkai. Bahkan Rasulullah mengajarkan dalam perang Badar, setelah gelap malam, zaman dulu itu kan kalau gelap, orang berhenti perang. Ya karena memang nggak saling bisa melihat, ya gelap. Kalau sekarang orang punya teknologi night vision, bisa melihat di waktu malam. Jadi begitu maghrib gelap malam, ya perang berhentilah. Dan bagaimana dengan musuh orang-orang kafir musyrik yang sudah menjadi mayat berkelimpangan? Rasulullah tidak mengizinkan mayat itu dibiarkan. Pasukan beliau yang sudah capek berperang dari pagi sampai sore diperintahkan menggali lubang lalu menguburkan mayat-mayat itu. Nah, kenapa mayat itu dikuburkan? Kan tadi pagi dia memerangi kita, hampir saja dia membunuh kita. Ya. Yang membunuh itu kan, yang berusaha membunuh dan berbuat jahat itu kan jiwanya, rohnya, keinginannya. Nah sekarang rohnya, jiwanya sudah keluar dari tubuh. Tubuhnya sudah jadi bangkai. Nah semua tubuh itu keturunan dari Nabi Adam. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan semua keturunan Adam. Jadi secara basyariah, tubuh biologis harus dijaga, dilindungi. Sudah jadi mayat pun, jangan biarkan dia sampai rusak.
dicabik-cabik oleh serigala di malam hari, kuburkan mayat-mayat itu. Selain juga akibat daripada mayat bergelimpangan, menjadi busuk dan bisa menimbulkan penyakit. Itu contoh dalam berperang terkait dengan lingkungan. Nah, buang air diatur, jangan di air tergenang. Menyembelih binatang diatur. Nah, terhadap bunga-bunga juga diatur, tidak boleh berbuat kerusakan terhadap. Itu ada dalam buku-buku fikih. Hanya saja memang seringkali kita dalam belajar fikih itu baru bab 1, bab toharoh. Ya. Bab kedua itu bab sholat, itu kemudian bab zakat, bab puasa, paling sampai bab haji berhenti ngaji. Jadi bab-bab berikutnya ada bab fikih-fikih lingkungan itu seringkali terabaikan. Belum sempat. Demikian Kang Eka. Baik, Pak Kiai, Masya Allah. Ini sebenarnya sangat menarik untuk dibahas, tapi ada satu pertanyaan lagi Pak Kiai. Ini jangan sampai kelewat lagi. Ini dari Ibu Nurvita Yulianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak moderator izin bertanya. Terkait dengan misi manusia di bumi sebagai khalifah. Pertanyaannya adalah gini Pak Kiai. Bagaimana kita memahami hakikat tugas dan misinya di bumi dan bagaimana cara menemukannya? Nah, mungkin di sini ada pemahaman khalifah kan kita beda-beda nih kita nih bawa perannya nih Pak Kiai. Gimana cara menemukan hakikat itu? Apakah kita sudah menjalankan fungsi kita sebagai khalifah dengan semua peran kita di muka bumi ini? Baik. Dalam surat Ar-Rum, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Ada fitrah Allah. Fitrah itu berasal dari kata fatara. Fatara itu to originate. Fatara itu memunculkan dengan kemunculan yang pertama kalinya. Memunculkan dari belum adanya. Kalau dari sudah ada, dimunculkan menjadi keberadaan yang lain, itu khalaqah. Misalnya di alam sudah ada tanah liat, dari tanah liat diproses menjadi cangkir porselen, menjadi tembikar ya. Nah, itu khalaqah. Tapi kalau dari belum ada sama sekali, itu fatara. Nah, fatara itu memunculkan dari ketiadaan. Karena itu kata-kata fatara itu hanya digunakan untuk Allah. Fataran nasa 'alaiha, ya fitratullah, ya. Fatirus samawati wal ard. Nah, dari kata fatara itu muncul fitrah. Fitrah itu artinya sesuatu yang sudah ada sejak kemunculannya. Karakter-karakter, sifat-sifat yang ada pada sesuatu sejak kemunculan pertama sesuatu itu. Jadi kalau fatara to originate, fitrah artinya originalities. Originalities, sifat orisinil bahasa kita, sifat orisinil. Natural karakter asli. Nah, allati fataran nasa 'alaiha, bahwa Allah punya fitrah dan Allah fataran nas, Allah mengoriginate manusia dengan fitrah, dengan originalitas itu. Maka setiap manusia itu memiliki fitrah, karakter dasar. Dari karakter dasar itu saja sudah bisa ketahuan, ya Bu Nurvita, sebenarnya misi apa yang Allah kehendaki kita melaksanakannya. Setiap manusia punya fitrah yang berbeda, karakter yang berbeda. Contoh misalnya, kalau dalam ilmu pendidikan, bahwa ada manusia yang punya fitrah, disebut kecerdasan angka. Senang dia matematika, senang dia mengotak-atik angka, cocoklah dia untuk menjalankan misi yang terkait dengan angka. Tapi ada manusia yang memiliki kecerdasan kinestetik. Begitu mudahnya dia menirukan gerakan-gerakan orang. Bahkan dia mampu melakukan gerakan-gerakan yang indah, gerakan-gerakan yang akurat. Nah, cocoklah dia menjadi atlet, cocoklah dia menjadi penari. Ada seseorang yang punya kecerdasan interpersonal, sangat mampu dan mudah bergaul dengan orang lain, menyemangati orang, cocoklah dia menjadi konsultan, dia menjadi konselor, atau dia menjadi terapis. Nah, jadi dengan mengamati fitrah yang ada pada diri kita, ada peminatan yang berbeda, itu saja sudah menunjukkan misi. Pernah, karena saya terlalu banyak belajar, ini saya pelajari, segala macam saya pelajari, begitu macam-macam disiplin ilmu.
sempat bingung juga. Jadi aku mau jadi apa ini? Maka saya pun sholat. Saya sholat istikharah. Ya Allah, itu kejadiannya umur 30 tahunan lah, ketika saya umur 30 tahun. Ya Allah, sebenarnya dengan cara apa Engkau menginginkan aku menghabiskan sisa umurku ini? Dengan cara apa? Karena aku udah belajar ini, belajar itu, aku bisa ini, bisa itu, semua jadi, kalau mau dilakukan ya bisa saja. Tapi sebenarnya dengan cara apa Engkau menginginkan aku menghabiskan sisa umurku ini? Salat istikharah bertubi-tubi, kesimpulannya, jadilah pengajar, jadilah pendidik, jadilah pendakwah. Dan waktu itu saya sedang bekerja sebagai manajer IT di sebuah perusahaan marketing riset. Gaji lumayan, bekerjanya dengan kegiatan marketing, kegiatan riset, ada data statistik, ada data processing, kami bekerja dengan komputer. Tapi ya karena saya senang juga dengan komputer. Cuma arahnya, jadilah pendidik, jadilah guru, jadilah mubalik. Ya, akhirnya saya tinggalkan semua itu. Saya jadi guru, saya jadi mubalik. Dan dalam mubalik ini pun, keterampilan komputer saya bermanfaat juga. Begitu. Jadi Bu Nurvita begitu ya. Misi apa yang Allah bebankan kepada kita? Tengok, peminatan kita itu apa? Nah, kalau sudah ketahuan peminatan kita itu, kecenderungan kita sudah jelas, sudahlah tinggalkan yang lain. Begitu, meskipun menjanjikan keuntungan-keuntungan material. Itu. Baik. Masya Allah Pak Kiai, ini dengan antum 1 jam ini terasa cepat ini. Sebenarnya secara pribadi Anda sendiri punya banyak pertanyaan, tapi dalam rangka kita tidak menzolimi teman-teman yang lain, khawatir mereka juga sudah punya aktivitas. Pak Kiai. Betul. Di waktu-waktu menit terakhir, mohon izin Pak Kiai bisa disampaikan kepada kita kesimpulan dari apa yang antum sudah sampaikan dalam muzakarah pagi ini. Tafadhol Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya bahwa Allah mencipta alam semesta termasuk diri kita dalam keseimbangan. Ada keseimbangan di alam semesta, keseimbangan kosmik, ada keseimbangan ekologis, ada keseimbangan sosial, ada keseimbangan diri kita. Hiduplah dalam keseimbangan. Termasuk jiwa kita ini harus kita seimbangkan. Begitu. Ya. Yang kedua, jagalah keseimbangan itu. Ketika keseimbangan itu dijaga proporsional, itulah yang disebut dengan soleh, islah. Amal soleh itu adalah amal yang seimbang, amal yang menegakkan sesuatu pada porsinya. Dan jangan lupa, ada 3 gugus nilai yang harus dijaga. Kebenaran, lawannya benar adalah salah, benar salah, baik buruk, kemudian manfaat dan mubazir. Nah, ini 3 ini harus selalu dicermati. Yang kedua. Yang ketiga, manusia hadir di muka bumi ini bukanlah tanpa misi. Itu yang Buya Hamka sering ceramahkan dulu, yang sering viral itu. Kalaulah hidup sekadar untuk cari makan, babi hutan pun tiap hari cari makan. Ya, kalau hidup hanya untuk bekerja, monyet pun tiap hari kerja gitu. Tapi kan manusia ada misi. Dan di antara misi itu adalah menegakkan keadilan, menegakkan keseimbangan alam, menjaga, memelihara itu semua, menjaga keislahan, menjaga keihsanan. Manusia ada misinya, jangan lari dari misi itu. 3 itu saja yang saya simpulkan. Dan jangan lupa dengan judul pagi ini, bumi adalah tanggung jawab kita. Menjadi orang yang soleh, atau di masyarakat sering disebut orang alim, itu tidak hanya ditandai dengan bulan Ramadan habis baca Quran, khatam itu bagus, tetapi juga keseimbangan sosial harus diperhatikan. Saya heran sebagai, ya sebenarnya saya dari dulu itu, terutama ya kalau bulan Ramadan itu orang mau masuk ke masjid sholat tarawih berkerumun, kok dengan enaknya orang membuka keran air berwudu itu berlimpah. Berapa banyak sebenarnya air yang terpakai untuk membasuh muka, untuk cuci hidung, kumur-kumur. Itu nggak banyak yang dipakai. Artinya air berlebihan itu larinya kemana? Ke selokan, lari ke laut, ya, ke sungai terus ke laut. Jadi terlalu banyak kita menjadi muslim ini
mubazir dalam menggunakan air bersih untuk sholat, dalam 5 kali sholat. Di kamar mandi saya pun di bawah keran itu saya selalu pasang ember loh. Dan kalau saya buka keran untuk berwudu, itu saya tidak banyak. Sekadar memang diperlukan untuk mencuci tangan, untuk berkumur, sedikit saja. Jangan berlebihan. Tapi dengan pengendalian keran air untuk mengucurkan air berwudu yang tidak berlebihan itu pun saya jumpai ember saya itu penuh dengan air setelah beberapa saat. Nah, itu yang saya gunakan untuk mencuci lantai kamar mandi. Atau maaf, ketika sedang duduk di toilet, kita buang air, tidak langsung kita flush. Kita glontor dengan air bersih juga. Saya gunakan air dari ember itu, air yang bekas wudhu, untuk menggelontor kotoran di toilet. Itu. Nah, nanti untuk kita istinjanya, membersihkannya, baru kita semprot dengan air yang bersih. Tapi kalau untuk menggelontor air kotoran, kita gunakan air yang bekas pakai. Jadi hemat sekali. Nah, ini salah satu bagian dari bumi adalah tanggung jawab kita sebagai khalifah Allah. Hematlah penggunaan air tanah, air yang bersih. Terima kasih. Masya Allah, syukron jazakumullah khairul jazak Pak Kiai atas muzakarah pagi ini. Semoga sahabat-sahabat semua yang ikut hadir dalam kajian online kali ini bisa mendapatkan hikmah dari taburan-taburan tausiah yang sudah disampaikan Pak Kiai. Sedikit menambahkan sebelum kita tutup kajian kali ini, ada ayat Allah yang sepertinya cukup patut kita renungi. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kita sebenarnya berpaling, melakukan aktivitas, jika kita selalu bersemangat diri untuk menyadari kehadiran kita sebagai khalifah, maka ketika melihat apapun akan selalu melihat kebesaran Allah. Dari situlah kita mulai sadar bahwa bumi atau makhluk apapun, baik secara makro atau mikro, adalah tanggung jawab kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi Pak Kiai, kami doakan semoga Pak Kiai sehat selalu, bisa terus memberikan hikmah di waktu-waktu yang lain Pak Kiai. Jangan bosan Pak Kiai. Kami yang muda ini masih haus ilmu, masih kurang pengalaman. Sama-sama. Jadi butuh nih panduan dari Pak Kiai dan rekan-rekan dan sahabat-sahabat yang lainnya. Baik, mungkin dari saya sebagai moderator pagi ini saya cukupkan. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk semua teman-teman yang hadir, jangan lupa dan ikuti terus jadwal-jadwal kami dari ekomasjid.id di YouTube. Insya Allah ke depan dalam program Eko Ramadan ini akan kami hadirkan juga narasumber-narasumber lain yang insya Allah sama-sama akan memberikan juga pencerahan kepada kita semua. Baik, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.